Buat yang baru aja bergabung, tema kita adalah aku kesayangan ibu mertuaku. Dan sekarang saya masih bersama dengan Ibu Titin. Tadi udah nanya, Habib gimana caranya kalau mertuanya itu keras, bikin sakit hati. Udahlah daripada aku sakit hati, mendingan aku jaga jarak aja dalam bersilaturahmi. Boleh apa enggak dalam pandangan Islam gitu ya Bu? Akan dijawab oleh Habib. Silakan Habib, silakan kembali ke tempat duduk Ibu. Ya akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mertua sikapnya keras ke kita, apakah kita boleh menjaga jarak agar tidak terlampau sakit hati, kesal, emosional? Atau justru tetap harus berusaha akrab supaya hubungannya jauh lebih tetap baik? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Jelas bahwasanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, mertua adalah orang tuamu. Mertua adalah orang tuamu. Perlakukanlah dia dengan cara yang baik sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kalau misalkan memangnya dia selalu menyakiti hatimu, dia selalu membuat engkau terpojokan, selalu membuat engkau menjadi melakukan yang tidak baik terhadap suamimu ataupun istrimu, gara-gara perlakuan orang tuamu ataupun mertuamu, maka niscaya engkau boleh menjaga jarak, tapi tidak memutuskan silaturahmi. Hanya menjaga jarak sedikit aja untuk bisa menenangkan diri, menjaga jarak sedikit aja agar bisa menenangkan jiwa, batin dan pikirannya, dan kasih tahu kepada pasanganmu bahwa sungguhnya aku tidak memutuskan silaturahmi, tapi aku perlu menenangkan diri. Itulah gunanya kalian pisah dari mertua, jangan satu atap bersamanya. Kontrak lebih baik daripada satu atap. Karena baik menurut dia belum tentu baik menurutmu. Benar menurut dia belum tentu benar menurutmu. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Karena tidak ada yang namanya nahkoda, dua nahkoda di dalam satu perahu atau satu kapal. Oleh karena itu, bagaimana cara yang terbaik tetap silaturahmi setiap minggunya atau setiap ahadnya atau setiap waktunya, cium tangan dan berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Dan tentunya harus apa lagi? Harus bisa legowo. Legowo dalam kategori adalah apapun yang dikatakannya insya Allah ada manfaatnya. Apapun yang diomonginnya walaupun bawel mudah-mudahan ada hikmahnya. Legowo. Oh dia gak apa-apa seperti itu. Dia adalah orang tua daripada pasangan saya. Mungkin niatnya baik cuman caranya yang salah. Tenangin diri. Prasangka baik. Kalau orang sudah prasangka baik maka insya Allah dia akan jauh lebih baik dan bisa mengambil hikmahnya daripada setiap kejadian-kejadian antara mantu dengan mertua. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah. Sholatlah, doakan mertuamu, ya Allah hubungkanlah hatiku dengan hatinya menjadi hati yang baik, hati yang bersatu tanpa menyakiti dan jadi kebaikan dan keberkahan di dalam hubungan antara aku mantu dengan mertuaku, menjadikan di dalamnya penuh dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Masya Allah. Jadi artinya adalah tetap harus menjalin silaturahmi ya Bib ya. Ya, betul. Walaupun cuma seminggu sekali itu udah minimal banget. Tetap harus. Mau seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali gak jadi masalah. Pokoknya silaturahmi tetap harus jaga. Jadi jangan menghindar ya Bu ya. Semoga sudah cukup bisa menjawab pertanyaannya. Nah sekarang nih ada video nih tentang apa sih tentang mertua kalau udah komentar. Wah seperti apa ini dia. Subhanallah, Ustadz Syam boleh dong nih, ini mungkin masalah ini banyak juga terjadi di dekat kita gitu ya. Bagaimana sih ketika Baginda Rasul itu benar-benar sangat menghormati keluarga istrinya dan memperlakukan mereka dengan penuh adab. Gimana caranya kita bisa sebagai menantu bisa meneladani sikap beliau gitu. Supaya hubungannya kita juga baik sama mertua, kita juga mungkin pasti punya perbedaan sifat ya. Tapi gimana caranya kita tetap bisa menjaga hubungan kita supaya tetap baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan guru kita bahwasanya di antara 4 sahabat utamanya Nabi, 2 yang jadi mertua, 2 yang jadi menantu. Yang jadi mertua siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Yang menjadi menantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Ketika membersamai dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, maka kita akan menemukan
banyak sekali kemuliaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan mertuanya. Salah satunya kalau yang berurusan dengan rumah tangga, ketika terjadi ya namanya rumah tangga, mungkin Allah ingin menunjukkan dengan skenarionya Allah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan cara keluar daripada sebuah permasalahan. Ketika ada terjadi masalah dalam rumah tangga, maka yang pertama dilaporkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumahnya untuk menjadi penengah. Tapi ketika menjadi penengah, namanya Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Siddiq, orang yang paling beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja alih-alih membela anaknya Aisyah radhiyallahu anha, justru ia membela menantunya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW justru membela istrinya, Ibunda Aisyah. Lihat bagaimana orang tua sebagai mertua di sini posisinya justru tidak membela anaknya, tapi membela menantunya. Akhirnya ketika dibela menantunya, justru menantunya membela istrinya. Akhirnya semua berdamai dengan indah. Kenapa? Karena semua dalam pernikahannya mengatasnamakan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum adat, bukan hukum budaya, bukan saya ini orang Sulawesi ini begini. Tidak bisa. Saya orang Sunda harus diginiin. Saya orang Jawa tuh harus sungkem, orang Jawa tuh harus ini. Enggak ada yang seperti itu, tapi semuanya mengacu pada hukum Islam, kembali kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya ikut ada istiadat, maka tidak ada yang namanya lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda-beda, tapi mesti ta'arafu, saling meninggikan, saling mengenal, saling menghargai satu sama yang lainnya. Ketika Nabi SAW bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking cintanya mertuanya kepada menantunya nih, lihat kira-kira apa yang dilakukan Nabi kepada Umar bin Khattab sehingga ketika Rasulullah ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah, Umar bin Khattab yang pertama mengangkat pedangnya dengan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat maka ku penggal kepalanya. Saking cintanya mertuanya kepada menantunya. Berarti akhlaknya Nabi kepada mertuanya begitu mulia. Berarti itu yang bisa kita teladani dari baginda Rasul, bahwa beliau menghargai perbedaan mungkin cara pandang, budaya-budaya asal pada saat itu di kota Mekah juga backgroundnya beda-beda, suku-sukunya beda-beda gitu, tapi tetap syariat Islam yang nomor satu. Dan menghargai juga pendapatnya mertuanya. Ketika berselisih dengan Ibunda Aisyah, yang paling benar tentu Nabi. Tapi Nabi tetap memanggil Abu Bakar untuk menasihati Aisyah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh, paling senang banget kayaknya tuh hati rasanya bergetar gitu ya kalau cerita tentang kisah-kisah baginda Rasul ya. Kayaknya tuh beliau kayak ada deket kita gitu ya gak sih Bu? Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita mau belajar nih sama Ustadz Maulana. Ustadz bener gak sih kadang-kadang mertua itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap menantu. Menantu tuh ya harus nurut. Iya aja deh kalau dikasih tahu tuh iya aja, gak usah cang-cing-cong gitu. Bener gak sih salah satu indikator atau bukan satu-satunya indikator kita berbakti kepada orang tua, kepada mertua adalah dengan nurut. Emang iya kita harus iya terus gak boleh ngomong enggak gitu. Kalau ngomong enggak terus artinya jadi gak berbakti atau bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sam, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Silakan taatlah kepada orang tua sepanjang bukan melanggar ketaatan kepada Allah. Itu ingat. Karena dalam hal ini yang namanya orang tua dalam hal ini mertua, kita harus memuliakan. Kita harus menghargai. Ingat dalam ini kan kita fondasi agama kita kan 3 ya. Akidah, akhlak, ibadah. Akidah, akhlak, ibadah. 3 itu. Kalau Islam ini mau dirangkul cuma 3. Akidah, ibadah, akhlak. Ulangi. Akidah, sepanjang tidak mengganggu ini aman. 3-tiganya. Maka kita sebagai anak menantu harus bagaimana memuliakan mertua kita. Menghargai mertua kita. Nanti sakit hati kita kapan? Pada saat nanti kita jadi mertua juga. Kau rasakan itu perasaan mertua. Betul tidak Bu? Bu, tidak ada mertua yang membenci menantu, tidak ada. Tapi semua mertua menginginkan menantunya jadi baik. Betul tidak? Jamaah. Dan tidak ada menantu membenci mertuanya. Tidak ada kan? Tidak ada. Buktinya banyak. Banyak wanita. Kenapa dia dipilih itu? Berarti dia suka mertuanya. Betul tidak? Maaf ya. Maaf.
tinggal bagaimana tadi dikatakan Habib Usman, sebaiknya janganlah satu atap, bahaya, mertua adalah maut. Mertua apa Ustaz? Mertua maut. Tapi kalau anak tinggal sama mertua atau orang tua, ada kalanya pasti berpeluang untuk berdosa. Tapi itu kesalahan yang dimaafkan. Sebenarnya kesalahan yang dimaafkan. Karena enak tuh anak yang tidak tinggal sama orang tua. Tidak pernah salah dia. Yang selalu salah yang satu atap. Enggak apa-apa. Mau ketawa aja. Oh, ngerasa ya? Enggak. Jadi satu atap itu kadang-kadang pasti ada banyak salahnya. Yang selalu konflik adalah yang satu atap. Tapi itu dimaklumi oleh Allah. Dimaklumi. Karena itu mohon maaf ya. Sebagai mertua, itu maaf, mertua menganggap itu adalah anak. Saya lebih tahu anakku daripada kamu. Saya lebih tahu. Menantu juga harus sadar diri. Yang lahirin suamimu siapa? Orang tuanya, mertuamu. Iya, betul. Yang besarin mertuamu. Betul. Yang kasih sekolah mertuamu. Yang Betul. kasih kerja Mertua. mertuamu. Betul. Yang terima gajinya dirimu. Iya. Bener, alhamdulillah ya. Iya bener. Jadi memang harus ada jembatannya gitu ya Ustadz ya. Kata mertua belum balik modal. Belum balik modal, bener-bener. Jadi emang kalau mertua memang harus ketemu di titik tengahnya, menantu juga ketemu di titik tengahnya. Sebenarnya gini, kalau kita mau ambil penggambaran bahwa ketika orang sudah berkeluarga, itu namanya selamat menempuh hidup baru. Karena hidup lama itu hidup ditanggung, sekarang hidup menanggung. Oh, Jadi baik. jangan saling mengganggu. Jangan saling mengganggu, saling menghargai, taulah tempatnya di mana. Iya. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Luar biasa nih ya tausiah dari guru-guru kita pagi hari ini. Bikin kita kayak, aduh alhamdulillah gitu ya, adem hatinya ya. Tapi banyak juga pertanyaan yang pengen ditanya nih kayaknya sama jamaah Islam itu yang ada di studio. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu. Siapa yang mau bertanya? Oh oke, sebelah kiri lagi deh. Ibu silahkan turun ke bawah Bu, hati-hati. Ibu tolong dikenalkan siapa namanya, dari majelis taklim apa Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yat Mariati dari Majelis Taklim Al-Latif Cicalengka, Bandung. Baik, mau bertanya sama siapa Bu? Sama Tafadhol Ustaz. mau Boleh. tanya Sama Ustaz. Habib Usman, Boleh, boleh. Ibu. Ibu boleh di tengah-tengah sini, Afwan, apa yang mau ditanyanya? Benar gak katanya kalau kita jaga silaturahmi itu pahala. Nah masalahnya mertua masih komunikasi sama mantannya. Mantan apa nih? Mantan menantunya. Oh, jadi Nah. ada mertua masih komunikasi sama mantan menantunya. Kak Caca, akrab banget. Oh gitu. Itu gimana? bagi saya ujian apa Atau bagaimana? Atau bagaimana? Oh baik, baik. Terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Biat Mariati. Ibu Yet. Boleh silahkan kembali ke tempat dulu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Silahkan dijawab Ya, Habib. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada mertua yang masih silaturahmi terhadap menantunya dan niatnya silaturahmi untuk menjaga kebaikan tanpa di dalamnya menimbulkan fitnah dan keburukan, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan hanya sekedar silaturahmi. Hanya sekedar silaturahmi. Tetapi kalau niat mertuanya untuk merusak hubungan. Untuk merusak hubungan dan menjadi sebuah fitnah karena terlampau sering. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencemburu. Kita manusia juga harus mempunyai rasa cemburu. Dan tentunya kita selalu berlindung dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau misalkan menantu nih, dia mengetahui mertuanya komunikasi sama mantan daripada suaminya ataupun mantan daripada istrinya,
Maka apa yang disikapi, bersabar, ini ujian bagimu. Dan bertawakal kepada Allah dan ambil hikmahnya. Kalau cuman sekedar, ingat kalimatnya. Cuman sekedar doang, tidak sengaja silaturahminya, gak jadi masalah. Kalau cuman sekali, 2 kali, gak jadi masalah kebetulan. Kalau setiap hari, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illahual hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampunan kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah, katakan kepada pasangannya, saya gak nyaman. Saya merasa tersinggung. Mudah-mudahan orang tuamu menjadi orang tua yang bijaksana. Dan tentunya tidak membuat saya sakit hati atau tidak membawa saya dalam keadaan emosional melihatnya. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya mantunya bersabar, bertawakal kepada Allah, tetap memuliakan pasangannya, memuliakan daripada orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, maka balasannya sangat besar dari Allah, kebaikan, keberkahan, rahmatnya Allah akan turun baginya. Mungkin ini ujian. Kan dijelaskan bahwasanya apa? Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Kamu perhatikan apa yang telah dulu kamu lakukan. Ambil hikmah daripada ini semua dan minta ampunan kepada Allah. Nanti Allah akan bukakan jalan yang terbaik. Subhanallah, jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Tetap introspeksi diri ya, dan juga mertua sama mantan menantunya juga insya Allah itu hanya komunikasi biasa aja. Nggak lebih dari itu, tidak bermaksud atau berniat untuk menghancurkan rumah tangga anaknya insya Allah. Nah sekarang siapa lagi nih yang mau nanya sama guru-guru kita, boleh angkat tangan. Yeay, siapa lagi nih? Sebelah sini deh gantian ya Bu. Silahkan. Ya, taruh di bawah aja Bu. Ya, oke. Silahkan Ibu ngadep ke sana ini. Oke, Ibu siapa namanya? Teh Nur. Teh Nur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Mifatul Barokah Sumedang. Ingin bertanya pada Ustadz Sam. Oke Ustadz Syam silahkan. Ayo, Ibu Teh. meni halus banget suaranya. Halus Aduh, pisan. Iya, tempel ininya Bu ini. Kayak halusnya saya ya. Oh iya benar. Ayo Iya. Bu nempel Bu. Maaf ya. langsung. Saya Kayak mau gitu. tanya, Nah, gini. kalau kita punya kesalahan, kadang mertua menegur kita secara ketus sampai nada suaranya keras banget. Sebenarnya itu bentuk kebencian atau justru perhatian kita sih Ustadz? Oh, Itu perhatiannya pertanyaan. mertua Iya. terhadap menantu kalau negur. Iya. Gitu. Suaranya kenceng apa enggak? Ketus banget. Oh ketus. Sakit hati enggak? Kadang. Kadang sakit hati. Nah itu harus bagaimana Ustadz Syam? Iya, Enakan makasih, mana Ustadz. Bu? Lembut tapi pelit atau ketus tapi dermawan? Mending dermawan. Mending dermawan. Jadi diketusin nggak apa-apa dong? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke baiklah kalau begitu. Silakan Ya, dijawab makasih, Pak Ustadz Syam. Ustadz. Ya silakan kembali ke Assalamualaikum. tempat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Ustadz. terima kasih Ibu, terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, termasuk lawan bicara yang ketus kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, engkau tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang lain, tapi engkau bertanggung jawab atas apa yang engkau lakukan. Artinya terserah dia mau ketus, dia mau marah, dia mau ini. Saya dikubur ndak ditanya sama mungkar nakir, kenapa mertuamu ketus? Tidak ada pertanyaan itu. Yang ditanya sama mungkar nakir, kenapa gitu cara merespon mertuamu? Yang ditanya sama mungkar nakir, bagaimana caramu merespon dia ketika dia ketus? Maka engkau jawablah, saya bersikap sabar di hadapannya. Karena kadang-kala memang ada orang yang mungkin nada bicaranya memang agak ketus. Apalagi ketemu sama orang Sunda. Orang Sunda halus semua cara bicaranya. Ketemu orang Sulawesi tinggi semua nada bicaranya. Maka kita langsung menanamkan dalam
dalam pikiran kita, dalam hati kita, saya tidak bertanggung jawab atas ketusnya, tapi saya bertanggung jawab bagaimana respon saya kepadanya. Yang kedua, tadi dibahas ada hadis, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kalau kata Imam Malik rahimahullah, itu ada 4 pilarnya hadis akhlak, 4 pilarnya. 1, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Diam itu akhlak. Kemudian yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Yang ketiga, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka kalau 3 pilar ini kita pakai, 3 pilar ini sudah ada dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Meskipun lawan bicara kita adalah orang yang ketus. Mertua ketus, ingat hadis yang pertama, ucapkan yang baik-baik atau diem aja. Ya sudah, diem aja. Kalau pun masih ketus lagi, tinggalkan yang tidak ada urusannya denganmu. Mertua ketus, ngomongin ipar kita, ngomongin saudara yang lain. Kita tinggalkan yang bukan menjadi urusan kita. Masih ketus lagi, pakai akhlak yang ketiga tadi. Apa itu? Jangan marah bagimu surga. Apa penjelasan la taghdab itu? Artinya jangan engkau mendatangi suatu tempat, mendatangi suatu situasi yang kira-kira kalau engkau ada di sana itu akan membuatmu marah. Apa sih kira-kira yang bikin mertua saya ketus nih? Oh, di saat saya tidak bagi cireng sama dia, dia marah. Dia ketus nih kalau saya jajan terus saya nggak beliin. Maka jangan lakukan itu. Jadi menghindari apa yang bisa membuat Jadi marah. 3 sikap tadi apa aja? Berkata baik. Berkata baik atau diam. Ya. Tinggalkan yang bukan urusanmu. Kemudian jangan marah. Bagaimana tidak marah mertuanya? Kenapa? Menantunya bikin sayur asem yang ada jagungnya, mertuanya nggak punya gigi. Oh iya. Ya juga Kemudian sih ya. Pilar yang Harusnya bikin ini bubur Manado, enak lembut-lembut. Pilar akhlak yang keempat itu kata Imam Malik adalah membuat dirimu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Cintai orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Oh gitu, put yourself in their shoes gitu ceritanya ya. Taruh kakimu di sepatunya dia Nah, gitu. nggak muat dong. Nggak muat dong, baiklah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ingat ya Bu ya, tadi ada 3 hal, 4 tadi bahkan ada 4 ya. Akhlak yang harus kita pegang supaya kita insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Habib Utsman, boleh dong kita mau nanya nih sama Habib Utsman. Mau belajar lagi, bener gak sih Bib katanya kalau mertua itu lebih gampang menerima menantu perempuan. Menantu laki-laki. Jadi mertua lebih gampang menerima menantu laki-laki dibandingkan menantu perempuan. Karena kalau menerima menantu perempuan itu kayaknya tuh saingan gitu. Bener gak sih Beb, itu hoax aja, pikiran aja, itu cuman bisikan-bisikan iblis aja atau ya memang kebanyakan seperti itu mohon tausiahnya. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu mertua itu biasanya cenderung lebih senang terhadap mantu laki-lakinya. Karena apa? Karena di sini tidak ada sisi emosional antara kecemburuan. Yang dimana biasanya perempuan dengan perempuan cemburu. Perempuan dengan perempuan ada jealousnya. Perempuan dan perempuan ada daya saingnya. Oleh karena itu biasanya perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan. Karena apa? Karena boleh jadi yang namanya perempuan perlu yang namanya perhatian. Perlu yang namanya pengen dilihat. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan sebuah konflik di dalamnya. Dan terhadap laki-laki merasa tidak ada saingan, tidak ada konflik, tidak ada yang perlu diperhatiin. Dan bahkan mertuanya lebih memperhatikan kepada mantu laki-lakinya. Udah makan belum tuh? Kasih makan. Udah disiapin belum masakannya? Suruh disiapin. Udah datang tuh mantunya, tolong dilayanin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang anak bisa memahami karakter orang tuanya sehingga menjadi kebaikan di dalamnya. Rasa cemburu wajar. Tidak cemburu pun wajar. Hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga. Itu pada umumnya tergantung daripada keluarganya. Kalau keluarganya yang intensitasnya tinggi, keluarganya yang mereka baperan, mereka keluarganya yang perlu perhatian, waduh banyak konflik. Banyak konflik, tapi kalau keluarga yang cuek-cuek, keluarga yang masa bodoh, maka tidak akan kurang daripada konflik tersebut. Jadi prinsipnya di sini adalah
mertua wajib menghormati, memuliakan mantu mau laki ataupun perempuan. Karena dia adalah mantumu. Bagi mantu, hormatilah dia. Mertua laki-laki ataupun perempuanmu, jagalah hubungan yang baik. Karena apa? Karena berharap akan kebaikan di dalamnya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, khairukum li ahli, wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya. Aku, kata Rasulullah, yang paling baik terhadap keluargaku. Jadikanlah keluargamu menjadi kebaikan dan ladang pahala bagimu. Dan rizki yang banyak, yang berkah, yang Allah turunkan bagi keluargamu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Bib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Intinya sama-sama harus tahu diri ya. Orang tua tahu diri, kita sebagai anak, sebagai mantu juga harus tahu diri. Insya Allah biar adem ayem gitu semuanya insya Allah. Nah sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat Bu angkat tangan Bu. Ayo Bu semangat. Wah ini deh yang kacamatanya paling merah. Ayo Bu silahkan Ibu. Menigelis pisan nih kacamatanya itu. Ibu namanya siapa? Dari mana? Silahkan mau curhat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana pasti mau pinjam kacamatanya Nama ya? saya Eloh dari Eloh. Majelis Hakim dari apa? Suaranya Anul gedein. Barokah. Ya, Ibu boleh maaf gini. Ini nempel. Oh iya iya. Gini nempel ya, Bu. Mungkin Iya, iya. ada efek kacamatanya kali. Pinjam kacamatanya dulu. Pinjam. Iya, Oh, pinjam. Ustadz mau pinjam. Silakan. Dah, Ibu siapa? Eloh. Ibu Elo. Oke. Curhat Ibu. Ya. Curhat. Oke. Curhat itu dulu dengan tetangga. Ya. Masalah itu ya masalah warisan. Heeh. Bagi-bagi warisan. Heeh. Anaknya 4. Anaknya 4. Ya, yang ketiga mah mau dibagi rata, Mau. yang terakhir nggak mau, gimana? 4 ini solusinya? cewek cowok, cewek atau Cowok 2, cowok 2? ya. Terus yang duanya? Cewek 2. Oh cewek 2, cowok 2. Jadi ada masalah keluarga. Iya. 4 anak. Iya. 2 cowok, 2 cewek. Iya. Yang 3 orang mau deh bagi 25%, 25. Iya. Tapi yang satu nggak mau, maunya Iya, sesuai nggak dengan mau. hukum Islam gitu. Iya. Oh gitu, bagaimana? Wah abis ini deh kita bahas bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah